warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nur Rafiani. Saya Nurul Iza Ramadan. Kami akan membuat video tentang terapi psikososial musik. Selamat pagi Nurul, apa kabar hari ini? Kelihatannya hari ini Nurul memakai baju yang rapi ya. Pagi Mbak. Iya, ibu yang menyiapkan, katanya biar seger. Tapi di kepala saya masih berisik seperti radio yang salah frekuensi. Radio yang salah frekuensi ya, itu perumpamaan yang tepat. Kadang memang sulit kalau kita harus mendengarkan dua hal sekaligus, suara saya di sini dan suara di dalam sana. Hari ini saya ingin mengajak Nurul mencoba menyamakan frekuensi itu. Kita tidak akan pakai alat musik, kita hanya akan mendengarkan lagu lewat HP saya. Apakah Nurul berkenan? Hanya mendengarkan, tapi gak disuruh nyanyi kan Mbak? Saya malu kalau disuruh nyanyi. Tidak perlu menyanyi sama sekali, kita hanya akan menjadi detektif. Kita akan mendengarkan suara-suara di dalam lagu dan mencoba memahami apa yang ingin lagu itu sampaikan. Tapi sebelum itu saya mau tanya, suara radio di kepala Nurul sekarang suaranya seperti apa? Apakah suara orang marah atau hanya gumaman? Gumaman seperti yang berbisik di ruang sebelah. Saya nggak tahu mereka bicara apa, tapi saya tahu mereka ngomongin saya. Itu yang membuat saya tidak tenang duduk di sini. Baik, mari kita coba satu cara. Saya akan memutar satu instrumen alam yang sangat tenang. Kita gunakan ini untuk mengecilkan bisikan itu. Nurul, coba tutup matamu. Jangan dilawan bisikannya. Biarkan saja. Sekarang coba cari di mana suara burung dalam rekaman ini. Bisakah Nurul menghitung berapa kali burung yang berkicau? 1, 2. Sebentar, itu suara airnya lebih keras. Bagus, ikuti saja airnya kalau begitu. Bayangkan air itu mengalir dari atas kepala Nurul, turun ke bahu, lalu membawa pergi beban-beban di pikiran Nurul. Apa yang Nurul rasakan di tangan sekarang? Dingin. Tangan saya seperti masuk ke dalam air terjun. Pertahankan perasaan itu. Jika suara bisikan itu datang lagi, katakan dalam hati, saya sedang mendengarkan air, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan kalian. Bagaimana? Apakah suaranya sedikit menjauh? Sedikit, seperti mereka pindah keluar ruangan. Sekarang burungnya bunyi lagi Mbak, 3 kali. Bagus sekali. Nurul baru saja membuktikan bahwa Nurul punya kendali itu untuk memilih suara mana yang mau didengar. Itu langkah yang sangat besar. Sekarang saya punya satu lagu yang ada liriknya. Ini lagu lama, judulnya Badai Pasti Berlalu. Saya ingin Nurul mendengarkan liriknya baik-baik. Nanti beritahu saya bagian mana yang paling Nurul ingat.
satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Gelisah ku menanti tetes embun pagi. Tak kuasa ku memandang datangmu matahari. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Liriknya awan hitam di hati yang sedang gelisah. Itu saya sekali, Mbak. Kenapa Nurul merasa bagian awan hitam itu adalah Nurul? Karena sejak saya sakit, saya merasa sangat mendung. Orang melihat saya aneh. Tetangga saya menganggap saya gila. Saya merasa tidak punya matahari lagi. Terima kasih sudah mau berbagi perasaan sedih itu, Nurul. Tapi di akhir lagu tadi, nyanyinya bilang apa? Badai pasti berlalu. Menurut Nurul, apa yang bisa membuat badai di pikiran Nurul itu sedikit mereda? Mungkin kalau suara itu hilang selamanya. Mungkin bukan hilang selamanya dengan cepat, tapi bagaimana kalau kita buat badainya tidak terlalu merusak. Seperti saat ini, kita pakai musik untuk
jadi payung. Saat Nurul mendengarkan lagu tadi, apakah awan hitam itu terasa sedikit lebih ringan? Iya, saya jadi ingat ibu. Dulu ibu sering banget memutar lagu ini waktu saya masih sekolah. Rasanya seperti ada yang memeluk saya. Nah, itulah kekuatan musik. Dia membawa kembali ingatan yang baik. Ingatan yang baik itu adalah musuh bagi suara-suara jahat di kepala Nurul. Nurul, waktu kita tinggal 10 menit. Hari ini luar biasa. Nurul bisa fokus mendengarkan air, bahkan bisa menganalisis lirik lagu yang sangat dalam. Bagaimana perasaan Nurul dibandingkan 1 jam yang lalu saat Nurul baru datang? Lebih bersih, seperti radio yang tadi salah saluran, sekarang udah ketemu musik yang enak. Jadi suara statisnya hilang. Saya sangat senang mendengarnya. Jadi kita punya strategi baru. Kita tidak butuh gitar ataupun piano. Nurul punya HP di rumah? Atau radio? Ada radio di kamar. Ya. Tugas Nurul minggu ini sederhana. Setiap pagi putar 1 lagu yang membuat Nurul itu ingat hal baik, seperti lagu tadi atau suara alam. Jika suara bisikan itu mulai menyerang, jangan berdebat dengan mereka. Cukup hidupkan radio, fokus pada liriknya, dan hitung berapa kali kata-kata tertentu muncul. Apakah bisa? Bisa Mbak, menghitung kata ya? Saya coba. Iya, itu cara kita memberi makanan yang sehat untuk otak Nurul, supaya dia tidak memakan pikiran-pikiran yang buruk. Kita ketemu lagi Selasa depan di jam yang sama ya. Udah. Iya Mbak, terima kasih sudah mendengarkan saya. Biasanya orang lain cuma nyuruh saya diam. Sama-sama Nurul. Kamu punya suara yang berharga, yang untuk didengar banyak orang. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video terapi psikososial musik dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.